Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama di channel I Can Learning atau bisa dibaca I Can Learning ya. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Pokoknya tetap semangat belajar dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, dan belajar dengan media apapun. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai limit fungsi trigonometri. Ya, namun sebelum kita lanjut, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe channel I Can Learning, subscribe sekarang juga ya. Oke, 5 4, 3, 2, 1 subscribe. Oke, subscribe ya. Oke, bagi yang sudah subscribe semoga diberikan rezeki yang berkah, melimpah, dan memiliki masa depan yang cerah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja kita membahas mengenai limit fungsi trigonometri. Ya, limit fungsi trigonometri ini langsung saja ya, tampilkan rumus-rumusnya. Oke, ini adalah rumus-rumusnya. Sebenarnya rumus ini untuk menyederhanakan untuk mengerjakan limit fungsi trigonometri. Namun hal yang perlu kalian tahu ya, dalam mengerjakan limit fungsi trigonometri ini kalian perlu alat tempur ya. Alat tempur. Wow, ini yang namanya alat tempur. Jadi dalam mengerjakan limit trigonometri ini kalian perlu alat tempur. Alat tempurnya berupa apa? Ya, alat tempurnya itu adalah rumus-rumus trigonometri. Rumus-rumus trigonometri dari identitas dan lain sebagainya. Identitas trigonometri ya, identitas, ada rumus penjumlahan dan lain sebagainya ya. Ada juga penjumlahan sudut dan lain sebagainya. Penjumlahan sudut, dan lain-lain ya. Ini bisa kalian buka lagi catatannya di kelas 11 ya, kelas 11 dan kelas 10 gitu. Oke, kita lanjut saja. Limit fungsi trigonometri. Oke, ini ada contoh soal yang pertama ya. Ada limit x menuju 0 dari sin 5x per 2x. Oke, ini didapat gimana? Berdasarkan rumus yang sebelumnya ya. Pada rumus yang pertama ini hasilnya adalah A per B, koefisien dari X-nya dibagi koefisien B-nya. Kenapa tidak kita substitusi langsung gitu? Seandainya kalau kita substitusi langsung nih, hasil X-nya berapa? Ya, apabila jika substitusi ini hasilnya bentuknya 0 per 0. Ya, apabila ini sin 5 kali 0 dibagi 2 kali 0, ini hasilnya kan sin 0 per 0. Ini hasilnya 0 per 0 ya, kan sin 0 itu adalah 0. Nah, seperti itu. Sehingga di sini kita gunakan rumus langsung saja ya, berdasarkan rumus langsung tadi, strategi cerdas tadi ini, rumus yang ini, hasilnya adalah A per B. Jadi ini hasilnya adalah 5 per 2, atau kita tulis 5x per 2x boleh, sama saja. Berarti 5 per 2, seperti itu ya. Oke, contoh yang kedua. Ini ada limit x menuju 0 dari 4x per tan 5x. Ini juga langsung saja kita ambil 4x dibagi 5x. Langsung saja jawabannya 4 per 5. Mudah kan ya? Mudah sekali. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Oke, ini ada tan kuadrat dari 5x. Oke, dibagi x kuadrat. Nah, ini gimana mengerjakannya? Ini ingat ini ada kuadratnya. Berarti ini kita ubah 5x-nya menjadi 5x kuadrat. Ya, 5x kuadrat dibagi ini x kuadrat, ini kan hasilnya 25x kuadrat dibagi x kuadrat. Oke, maka didapat ini hasilnya 25, ini x kuadratnya kita coret. Oke, dicoret ya. Maka tersisa 25. Oke, lalu ada contoh soal yang keempat. Ini ada limit x menuju 0 dari cos 2x min 1 per x kuadrat. Oke, mungkin dari kalian ada satu pertanyaan ya dalam benak kalian. Kenapa di sini rumusnya kok tidak ada cosnya gitu ya? Karena kalau misalkan kita substitusi langsung, khusus untuk misalkan nih ada limit, soalnya limit x menuju 0 dari misalkan ada cos 2x dibagi misalkan bagi 3x. Nah, ini hasilnya berapa? Atau sebaliknya, misalkan ini adalah 2x dibagi cos 3x. Ini kalau kita substitusi langsung, ini bisa hasilnya. Beda dengan yang sin dan tan. Apabila sin dan tan ini kita substitusi langsung x dengan 0 ya, maka hasilnya itu nanti 0 per 0
itu adalah bentuk tak tentu. Nah, kalau di sini berarti kan kita substitusi 2 kali 0 dibagi cos 3 kali 0. Ini hasilnya 0 per, ini kan cos 0 nih. Cos 0 itu berapa cos 0? 1, berarti 0 dibagi 1. Nah, ini bukan bentuk tak tentu. Boleh gitu ya. Oke, makanya tadi di sini dirumus hanya sin dan tan. Nah, apabila nanti kalian menemukan pada soal limit fungsi trigonometri itu ada bentuk cos, ini kita bentuk arah tempurnya. Ingat, di sini. Di sini ada rumus-rumus ya, cos 2x. Cos 2x ini adalah dapat kita rubah menjadi ini cos 2 alfa misalkan ya, atau cos 2x sama saja deh. Cos 2x ini berarti 1 min 2 sin kuadrat x. Ini adalah sudutnya ganda menjadi setengahnya. Apabila kalian menemukan misalkan soal lagi cos 6x, ya berarti di sini 1 min 2 sin kuadrat 3x setengahnya. Gimana kalau ada ketemu cos x aja? Cos x itu ya berarti 1 min 2, ini ingat x berarti setengahnya. Berarti 2 sin kuadrat setengah x, seperti itu ya. Oke, jadi pada soal ini dapat kita rubah di sini limit x menuju 0 dari cos 2x ini dapat kita rubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat x min 1. Oke, seperti itu ya. Nah, ini x ku kuadrat. Dapat kita rubah lagi, ini limit x menuju 0. Yang atas kita sederhanakan, ini kan 1 min 2 sin kuadrat x min 1. Ini satunya habis, tersisa min 2 sin kuadrat x gitu. Ya, dibagi dengan x kuadrat. Nah, apabila ada limit, ini angka min 2-nya boleh kita keluarkan terlebih dahulu. Oke, hasilnya ini min 2 dari limit yang ini ya. Limit x menuju 0 dari sin kuadrat x dibagi x kuadrat. Oke, ini dapat kita tulis min 2. Ini kan sama seperti rumus ya sebelumnya, apabila ada kuadrat-kuadratnya berarti ini kita ambil x kuadratnya saja. Ini x-nya dikuadratkan gitu maksudnya ya. Dibagi x kuadrat, maka hasilnya min 2 kali 1. Ini kan hasilnya 1 ya, berarti min 2 hasilnya. Seperti itu. Oke, ini ada contoh yang kelima ya. Ada limit x menuju 0 dari 1 min cos x per x dikali sin x. Oke, gimana cara mengerjakan ini? Lagi-lagi ada bentuk cos. Apabila kita coba substitusi langsung, pasti hasil 0 per 0 jika disubstitusi langsung. Untuk itu, kita ubah cos x-nya. Cos x ini ya, cos x ini dapat kita rubah menjadi apa? Ingat ini cos x, ingat rumus yang sebelumnya. Apabila cos x berarti 1 min 2 sin kuadrat ya, 1 min 2 sin kuadrat dari apa? Setengah dari sudutnya cos, berarti setengah x. Oke, seperti itu ya, boleh kita tulis di sini. Apabila ini kita berikan 1 min ya, berarti ini kita tulis limit x menuju 0 dari, berarti kita langsung saja ya, misalkan ini 1 min cos x ini, berarti cos x nya kita substitusi ya, cos x nya ini 1 min cos x nya ini kita ganti dengan ini. Nah, 1 min 2 sin kuadrat setengah x. Ini kan minnya kita masukin ke dalam, dikalikan ya, min 1 ini plus 2 sin kuadrat setengah x. Oke, sehingga di sini dapat 1 min 1 habis, tinggal 2 sin kuadrat setengah x. Oke, berarti ini kita dapat tulis 1 min cos x yang menjadi 2 kali sin kuadrat setengah x. Ini x dikali sin x. Oke, ini sudah bentuk kuadrat ya. Jadi limit ini kita dapat tulis, ini 2-nya kita keluarkan, 2. Lalu ini setengah x ini dikuadratin, berarti setengah x dikuadratkan dibagi ini x. Ini sin x nya kita habiskan juga ya, tinggal x saja yang kita tulis. Berarti ini 2 dikali setengah dikuadratkan seperempat x kuadrat dibagi x kuadrat. Oke, ini sama ya. Apabila kalian menemukan bentuk, apabila setelah disubstitusi ya, maksudnya x-nya ini, misalnya yang atas x-nya pangkat 3, yang bawah x-nya beda, ya, itu tidak bisa dikerjakan ya. Jadi kalian harus mengerjakan bentuk yang lain lagi. Nah, apabila di sini bentuknya sudah sama, x kuadrat gitu. Nah, ini berarti sudah bisa kita coret. Berarti hasilnya 2 dikali seperempat saja.
Berarti 1/2 ya. 2 kali 1 2, 2/4. 2/4 itu adalah 1/2. Oke, seperti itu ya. Cukup sekian pembelajaran dari limit fungsi trigonometri part 1. Oke, ini adalah part 1. Oke, nanti kita ke yang part berikutnya ya. Oke, tetap saksikan di channel e-channel Learning. Oke, see you. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Dadah.